Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah satu keputusan bisnis yang, menarik banget dari India. Ini terjadi pas ada perubahan ekonomi gede-gedean di sana. Coba bayangin deh, ada perusahaan raksasa di kota yang mereka bangun sendiri, terus kerja di situ tuh jaminan seumur hidup, malah bisa diwarisin ke anak. Tiba-tiba perusahaan ini harus merumahkan ribuan orang. Nah, gimana caranya mereka melakukan itu? Kita bakal fokus ke bab 12 buku Fortune's The Greatest Business Decisions of All Time, penulisnya Jeff Colvin. Judulnya Tata Takes the Sting Out of a Painful Situation. Ini jadi panduan kita nih. Oke, misi kita sekarang, ngertiin gimana Tata Steel hadapi PHK massal ini, tapi caranya tuh manusiawi sekaligus strategis gitu. Siapa tahu bisa ada terapkan juga kan di konteks lain. Yuk kita bongkar bareng. Oke, kita mulai dari situasinya dulu ya. Tahun 1993. Di Jamshedpur, India. CEO Tata Steel waktu itu, J.J. Tata. Irani lagi rapat alot nih sama serikat pekerja. Pemicunya itu loh, liberalisasi ekonomi India tahun 91. Tata Steel yang tadinya enak, terlindungi gitu, sekarang harus siap bersaing global. Masalah intinya tuh inefisiensi parah. Perusahaan ini aja butuh 3 bulan cuma buat ngitung pasti jumlah karyawannya berapa. Ternyata sekitar 78.000 orang. Produktivitasnya juga rendah banget. Cuma 100 ton baja per orang per tahun. Bandingin sama pesaing efisien yang bisa 1.000 ton. Jauh banget kan? Belum lagi banyak departemen yang nggak nyambung sama bisnis inti. Ada pembuat cat, pembuat es, bahkan peternakan sapi perah. Aneh ya? Dan budaya uniknya itu loh, pekerjaan abadi. Bisa diwariskan ke anak kalau udah kerja 25 tahun. Jadi PHK itu sesuatu yang, kayaknya nggak mungkin terjadi. Betul. Dan yang bikin tambah rumit itu bukan cuma soal angka atau efisiensi ya. Tantangan terbesarnya malah datang dari dalam, dari nilai-nilai inti data grup sendiri. Kan kita tahu ya, grup ini dibangun di atas fondasi filantropi, keadilan parsi gitu. Mereka pelopor loh soal jam kerja 8 jam, tunjangan melahirkan, jauh sebelum jadi standar. Jadi melakukan PHK massal itu rasanya kayak, gimana ya, mengkhianati warisan mereka sendiri. Berat banget pasti. Ditambah lagi fakta kalau Jamshedpur itu kan kota yang mereka bangun sendiri. Jadi PHK di sana tuh bukan cuma hilang kerjaan biasa, kayak istilahnya dibuang ke laut gitu ya, karena hampir nggak ada pilihan kerja lain di kota itu. Kebayang sih emosionalnya pas ketemu serikat pekerja. Oh, pasti emosional banget. Sampai ada teriakan dari perwakilan serikat, Anda mengambil pekerjaan anak-anak kami. Itu nunjukin betapa dalamnya ikatan sama jaminan kerja turun-temurun itu. Jawaban Irani juga nunjukin gentingnya situasi. Saya khawatir tentang pekerjaan Anda dan pekerjaan saya. Ini benar-benar kondisi darurat buat semua pihak. Jadi menghadapi dilema seberat itu antara ekonomi dan moral, langkah pertama Irani apa dong? Komunikasi dulu ya. Tepat. Komunikasi yang intensif dan transparan. Irani butuh waktu buat bikin semua paham. Dari manajemen paling atas sampai karyawan paling bawah. Harus paham separah apa kondisi perusahaan atau pakai istilah dia, betapa sakitnya kita ini. Ini bukan basa-basi, tapi jadi fondasi buat langkah selanjutnya. Oke, terus langkah berikutnya negosiasi sama serikat pekerja. Unik juga ya, bukan minta didukung, tapi minta supaya mereka nggak menentang PHK. Dengan syarat, aturan warisan pekerjaan itu dihapus. Cerdik sih. Nah, tapi abis itu gimana cara eksekusinya? Mengurangi puluhan ribu orang tanpa bikin rusuh atau ngerusak reputasi puluhan tahun. Nah, disitulah muncul yang namanya skema pemisahan dini atau ESS, Early Separation Scheme. Diluncurkan tahun 1994 setelah persiapan matang. Penting dicatat, ini bukan PHK paksa, tapi tawaran sukarela. Dan detailnya, ini nih yang awalnya dianggap gila sama banyak orang. Gila gimana maksudnya? Murah hatinya itu loh, luar biasa. Karyawan di bawah usia 40 tahun, itu ditawari gaji penuh sampai usia pensiun normal, usia 61 tahun di sana. Hah? Tunggu. Gaji penuh sampai pensiun? Kalau usianya masih 30-an awal gitu, bisa puluhan tahun dong dibayarin. Ini kayaknya malah bikin bangkrut, bukan solusi. Persis. Itu dia kritik utamanya waktu itu. Ada yang bilang ini kebanyakan uang atau kurang otak gitu. Dan buat yang usianya di atas 40, tawarannya lebih gila lagi. Gajinya malah lebih besar dari gaji normal mereka. Antara 120 sampai 150%, tergantung usia.
Terus, kalau misal meninggal sebelum pensiun, keluarganya tetap dapat pembayaran penuh. Ditambah lagi masih dapat perawatan medis gratis kalau tetap tinggal di Jamshedpur atau asuransi kalau pindah. Dikasih waktu juga 3 tahun buat pindah dari perumahan perusahaan. Bener-bener royal. Oke, oke. Kedengarannya memang luar biasa baik ya. Tapi terus gimana hitung-hitungan finansialnya? Kok bisa masuk akal buat perusahaan? Kuncinya itu di jangka panjang. Gini, gaji yang dibayarkan ke mantan karyawan ini kan jumlahnya tetap ya. Nggak ada kenaikan tahunan kayak karyawan aktif. Perusahaan juga jadi nggak perlu bayar pajak gaji atau kontribusi pensiun lagi buat mereka. Jadi, biaya tenaga kerjanya turun, tapi bertahap dan terkendali. Plus, si mantan karyawan ini kan bebas cari kerjaan lain sambil tetap menerima gaji dari Tata. Jadi ini kayak investasi buat transisi yang mulus, bukan sekedar biaya pesangon biasa. Wah, skema yang berani banget ya. Bisa dibilang pertaruhan gila tapi murah hati gitu. Terus berhasil nggak ini? Hasil nyatanya gimana? Kalau dari sisi angka, berhasil banget. Jumlah tenaga kerja turun drastis dari 78.000 jadi sekitar 47.000 di tahun 2004. Sebagian memang karena pensiun alami ya, tapi ESS ini bantu percepatan banget. Dan pengurangan ini kan yang bikin mereka jadi bisa investasi gede-gedean buat modernisasi pabrik. Kalau nggak salah sampai lebih dari $1 miliar ya? Betul sekali. Modernisasi itu penting banget biar bisa bersaing global. Tapi dampaknya lebih jauh dari sekedar angka atau pabrik baru loh. Cara mereka yang manusiawi ini justru ngejaga reputasi Tata sebagai perusahaan yang adil, yang terhormat. Mereka berhasil hindari konflik sosial atau pemberitaan negatif di media. Hal-hal kayak gitu kan sering banget menghantui perusahaan lain kalau lagi PHK massal. Akhirnya produktivitas naik dan Tata Steel jadi pemain global yang disegani. Jadi ini bukan cuma cerita soal ngasih pesangon gede aja ya intinya? Jauh lebih dari itu. Citra positif sebagai perusahaan yang bertanggung jawab ini kayaknya ya sangat mungkin ikut bantu memuluskan jalan Tata Group pas mereka akuisisi perusahaan-perusahaan besar internasional nantinya. Kayak Ted Liti, terus Chorus Steel, Jaguar Land Rover itu kan. Pemerintah dan serikat pekerja global jadi melihat mereka dengan cara yang beda. Ini pelajaran penting banget soal restrukturisasi yang etis, tapi sekaligus strategis. Jadi intinya pelajaran dari kasus Tata Steel ini kuat banget ya. Mengelola transisi sulit kayak perampingan tapi dengan kemurahan hati, dengan rasa hormat. Itu ternyata bukan cuma tindakan baik doang. Itu jadi keunggulan strategis jangka panjang. Bisa jaga budaya perusahaan, jaga reputasi. Mereka malah mengubah potensi krisis jadi penegasan nilai-nilai inti mereka. Keren sih. Iya, benar. Dan ini ninggalin pertanyaan menarik juga buat Anda renungkan. Di zaman sekarang, di mana tanggung jawab sosial perusahaan jadi sorotan banget, gimana ya caranya perusahaan lain bisa belajar dari pendekatan Tata yang kesannya tuh agak melawan intuisi bisnis biasa ini? Mungkinkah investasi besar ke karyawan yang keluar pas restrukturisasi itu justru ngasih nilai jangka panjang yang lebih gede daripada cuma fokus hemat biaya jangka pendek? Nah, itu pemikiran yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut.